publik dan jaringan masyarakat sipil terhadap penolakan. Untuk kamera sudah aman, teman-teman jurnalis, kita mulai ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di konferensi pers serta pernyataan sikap dari beberapa tokoh publik dan jaringan masyarakat sipil terhadap penolakan atas rencana revisi Undang-Undang TNI. Saya Mela dari YLBHI yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Jadi, seperti yang teman-teman jurnalis lihat di depan, ada puluhan orang jaringan dari tokoh publik dan juga jaringan masyarakat sipil yang akan membacakan petisi kami untuk menolak kembalinya dui fungsi melalui revisi Undang-Undang TNI. Acara ini akan dimulai dengan pembacaan petisi. Yang selanjutnya, jika ada pertanyaan, kita akan lakukan setelah penutupan acara ini. Kita bisa mulai, saya persilahkan kepada Prof. Sulis. Terima kasih, selamat siang teman-teman semuanya. Tolak kembalinya dui fungsi melalui revisi Undang-Undang TNI. Pemerintah telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi Undang-Undang TNI kepada DPR 11 Maret 2025. DIM itu bermasalah. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dui fungsi TNI di Indonesia. Kami menilai agenda revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki urgensi transformasi. Revisi Undang-Undang TNI ke arah yang profesional justru akan melemahkan profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Dalam konteks reformasi sektor keamanan, semestinya pemerintah dan DPR mendorong agenda reformasi peradilan militer melalui revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Agenda revisi undang-undang ini lebih penting ketimbang RUU TNI, karena agenda itu merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjalankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa kecuali. Reformasi peradilan militer ini merupakan mandat TAP MPR nomor 7 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Kami menilai RUU TNI akan mengembalikan dui fungsi TNI, yaitu militer aktif menduduki jabatan-jabatan sipil. Perluasan penempatan TNI aktif itu tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan berisiko memunculkan masalah seperti eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu, merebut jabatan sipil dan memarginalkan ASN dan perempuan dalam akses posisi-posisi strategis. Perluasan jabatan sipil dalam RUU TNI itu diantaranya adalah dengan menempatkan militer aktif di Kejaksaan Agung hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ingat, TNI adalah alat pertahanan negara untuk perang, sedangkan Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum. Maka, salah jika anggota TNI aktif duduk di institusi Kejaksaan Agung, dan salah jika ingin menempatkan militer aktif di Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Dua contoh itu cerminan praktik dui fungsi TNI. Kami menuntut berbagai pelanggaran terhadap Undang-Undang TNI selama ini dievaluasi dan ditertibkan. Kami mendesak agar anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang sudah diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI agar segera mengundurkan diri atau pensiun dini
Selama ini banyak anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu, di antaranya Letkol Teddy sebagai Sekretaris Kabinet dan Kepala Sekretariat Presiden Mayor Jenderal Aryo Windutomo dan lain-lain. Lebih dari itu, seluruh kerjasama TNI yang didasarkan pada beragam MOU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan Undang-Undang TNI. Pelibatan militer dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan politik negara, bukan melalui MOU sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI. Tidak dibenarkan konstruksi politik hukum RUU TNI untuk menjustifikasi berbagai pelanggaran yang sudah ada. Kami memandang bahwa perluasan tugas militer untuk menangani narkotika adalah keliru dan bisa berbahaya bagi negara hukum. Penanganan masalah narkotika utamanya berada dalam koridor kesehatan. Penegakan hukum yang proporsional bukan perang. Pelibatan TNI dalam mengatasi narkotika akan melanggengkan penggunaan war model. Selama ini, model penegakan hukum saja seringkali bermasalah dan tidak proporsional dalam mengatasi narkotik. Apalagi jika menggunakan war model dengan melibatkan militer. Tentu hal ini akan menimbulkan terjadi kekerasan yang berlebihan secara serius. Apa yang terjadi di Filipina pada masa Rodrigo Duterte dalam war model untuk penanganan narkoba adalah contoh yang sangat buruk karena telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana diatur dalam RUU TNI akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM berat seperti terjadi dalam kasus penangkapan Duterte di Filipina oleh ICC. Lebih berbahaya lagi, RUU TNI juga hendak merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang atau OMSP tanpa perlu persetujuan DPR. TNI ingin operasi militer selain perang cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Padahal, operasi semacam itu termasuk kebijakan politik negara, yakni Presiden dengan pertimbangan DPR sebagaimana diatur oleh pasal 7 ayat 3 UU TNI 34 tahun 2004. RUU TNI mau meniadakan peran parlemen sebagai wakil rakyat. Ini akan menimbulkan konflik kewenangan atau tumpang tindih dengan lembaga lain dalam mengatasi masalah di dalam negeri. Secara tersirat, perubahan pasal itu merupakan bentuk pengambil alihan kewenangan wakil rakyat oleh TNI dalam operasi militer selain perang dan menghilangkan kontrol sipil. Kami menilai revisi Undang-Undang TNI ini hanya untuk melegitimasi mobilisasi dan ekspansi keterlibatan prajurit TNI dalam berbagai permasalahan domestik seperti makan bergizi gratis, distribusi gas LPG, ketahanan pangan, penjagaan kebun sawit, pelaksanaan proyek strategis nasional, serta penertiban dan penjagaan kawasan hutan bahkan sampai pengelolaan ibadah haji. Kami menolak RUU TNI maupun DIM RUU TNI yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR karena mengandung pasal-pasal bermasalah dan berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Kami justru mendesak pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista, memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI, dan memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis, penghapusan hambatan struktural dalam karir militer, serta jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI kita sebagai alat pertahanan negara. Jakarta, 15 Maret 2025. Terima kasih teman-teman sekalian, tokoh dan juga jaringan masyarakat sipil yang sudah hadir di depan kita semuanya. Ya, jaringan masyarakat sipil ini teman-teman jurnalis dan petisi ini juga bisa nanti diunduh pada laman website semua lembaga yang ada di sini. Terdiri dari, saya akan menyebutkan nama-nama lembaga dulu, Bapak Ibu, ada dari YLBHI, ada dari Perempuan Mardika Imparsial, HRWG, Human Rights Working Group, dari Greenpeace Indonesia, Bijak Memilih, Kontras, Gebrak, Gerakan Buruh Bersama Rakyat,
PSHK, dari LBH Pers, ada teman-teman dari Transparansi Internasional Indonesia, Amnesty International Indonesia, dan juga Sentra Inisiatif. Kemudian juga ada tokoh masyarakat yang sangat mungkin teman-teman juga sudah mengenalnya, ada Prof. Sulis, ada Bapak Sukidi, ada Bu Sumarsi, ada Ibu Khalidah, dan ada Ibu Sumita. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Tadi adalah petisi yang dibacakan oleh tokoh dan masyarakat sipil untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. Setelah ini akan ada pertanyaan, apakah boleh? Oke, kami tutup sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa dimajukan dan kami akan tutup juga live streaming yang ada. Terima kasih, selamat siang. Mungkin ada jargon yang mau disampaikan, silahkan Bapak Dimas atau Bapak Isnur. Ya, selamat siang. Mungkin nanti bisa diikuti serentak oleh teman-teman semua. Jadi dengan petisi ini kawan-kawan kami menegaskan sekali lagi bahwa dengan proses percepatan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, maka kami semua sepakat, kami kelompok masyarakat sipil menolak RUU TNI disahkan secara serampangan dan segera-gera, terburu-buru. Sekali lagi mungkin bisa diikuti secara bersama. Kami masyarakat sipil menolak revisi Undang-Undang TNI segera disahkan oleh DPR RI dan pemerintah Republik Indonesia. Tolak RUU TNI. Kita ulangi, tolak RUU TNI. Tolak RUU TNI. Terima kasih semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan. Di sini boleh? Di sini aja Mas duduk. Di sini boleh Mas. Masih. Promo puncak Blibli Ramadan.